Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, adapun salah satu wujud partisipasi politik adalah politik praktis, ya. Marilah bapak-bapak ya kan merangsang anak-anak kita untuk menjadi anggota partai politik, ya kan? Ya, berpendidikanlah S1, ya kan? Untuk masuk di setiap partai politik. Mengapa? Memang sekarang ya didengar isunya satu suara sekian, bahkan bukan sekian ratus ribu. Ya, kemarin observasi saya itu pergi di suatu kabupaten, bahkan sampai jutaan ya untuk satu suara. Waduh, mengerikan. Tetapi kita yakin dan percaya itu kan oknum-oknum saja. Tetapi dengan politik yang beradab, ya, 5-10 tahun lagi, ya, kita akan bisa menciptakan, kalau kita sendiri punya niat untuk membangun politik praktis itu, ya tidak mudah kalau hanya mengandalkan sumber-sumber keuangan. Kita harus mengandalkan program-program yang berkesinambungan terhadap rakyat, yang bisa dikenang, ya kan? Ini waktu kades si A nih jalan ini nih, wah kan enak kita. Mana kades B, C. Jadi kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh pembangunan. Lihat misalnya steher yang dibangun itu, waktu zaman kepala kampung ini, nah, misalnya kayak kakek saya, diingat terus. Ini zaman kakekmu ini yang buat jembatan nih, sampai sekarang bertahan. Iya kan? Jadi membuat jembatan itu untuk generasi yang panjang, 100 tahun dipikirkan. Ya kan? Biar bisa bahkan dilewati sepeda motor bisa. Ya. Tetapi kok kita membuat sesuatu itu yang cepat rusak, cepat bolong, ya kan? Bahkan dulu ada kritikan buat jalan ngaspal sering telait ya. Nah, Pak Atis tahu lah, ngerti bahasa telait tuh. Sampai dah nunduk Pak Atis kan. Jadi buat jalan itu barulah sebulan tuh udah telait dah aspalnya. Gimana lah aspal telait tuh? Ya kan? Banyak pasir kali. Jadi kualitas jalan kita tuh kacau. Batu apa? Batu kong pun dimasukkan untuk, ya kan? Untuk lapennya tuh, untuk dasarnya tuh, ya kan? Orang buatlah jalan tuh bagus-bagus. Kampung sendiri, ini mobil yang mewah tuh bisa patah dia punya springnya, gara-gara CP telait tadi tuh. CP-nya bagus namanya kan, tapi ya jalan, bahkan ada jalan dibuat tak jadi-jadi gitu ya. Tah ngapa lah enggak jadi. Aspal di ujung bagus, nanti di sini rusak. Di sini di aspal sana rusak. Atau jembatannya kan tiba-tiba patah sebelah. Ya kan, belum apa-apa, ya kan. Konsepnya kan bukan konsepnya, ya kan, biar rugi asal terpuji. Sekarang kalau pembor pokoknya dapat proyek langsung beli oto kan, mau sewa ke mau apa kan. Saya ingat kawan saya dulu kan, waduh mantap nih, ini mantap nih, ini harus bayar 15 juta sebulan, gile saya bilang. Waduh, ya kan, lama-lama 2 bulan ya mampu, 3 bulan langsung dilego. Ya itu tadi, demi biar rugi asal terpuji, ya kan. Ya kan. Jadi selawar pun jadi sosor kan. Habis. Ini buat bangunan ya, ini bukan kritik ya, untuk membangun lah. Wah, dicat hitam. Kayunya bukan kayu kelas sono. Orang disuruh kayu belian, dia pakai kayu memang belian. Belian apa gitu. Warnanya hitam, dicat. Nggak lama udah selesai, oke katanya. Tiba-tiba setahun rubuh. Dan ini terjadi. Dan akibatnya rugi siapa? Yang rugi anak cucu sendiri juga yang sekolah di situ. Ya. Dia bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau semua orang berpikir untuk hidup baik, pasti akan muncul kebaikan. Tapi kalau ada salah satu sudah berpikir picik, nah ini akan merusak pembangunan yang ada. Pembangunan itu menjadi rusak. Ya. Nah kalau pembangunan itu rusak, siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita sulit bertransportasi, sulit ngangkut hasil bumi dan sebagainya. Tetapi syukurlah di daerah-daerah kita itu aman ya.
Artinya orang itu kalau pergi ke daerah-daerah kita tuh ndak ada preman, ndak ada apa ya. Nah, selama saya bolak-balik itu ya aman, lancar. Tapi kalau sudah tidak aman itu bahaya. Itu diakibatkan apa tadi? Kalau pendidikan, kalau orang sudah miskin, tertindas, dia lalu menjadi penjahat, itu sangat brutal dia. Makanya kita kalau ada pendidikan di situ, kemudian ada sumber-sumber penghasilan, mereka tidak akan masuk ke hal-hal yang jahat. Nah, namun perlu disadari bahwa kaum awam yang berpolitik praktis bukanlah wakil dari gereja sebagai lembaga. Ingat, walaupun kita misalnya nanti menjadi dewan, kita bukan wakil gereja ya, tetapi kita adalah wakil masyarakat yang memperjuangkan bonum comune, tetapi kita dididik oleh gereja menjadi pribadi yang beriman. Beriman bukan beri yang nyaman-nyaman, mentang-mentang jadi dewan beri yang nyaman-nyaman, kan gitu. Pokok duduk paling depan. Ya, kalau tidak disebut di gereja yang terhormat, ya kan, kepala desa. Jadi sebelum misa atau sebelum ibadat itu dipanggil dulu. Silakan kepala desa duduk di bangku depan. Dewan yang terhormat duduk di depan, kan gitu. Jadi kalau di gereja itu semua statusnya sama ya. Saya sangat belajar dari seorang pemimpin di Bengkayang itu. Dia duduk itu tidak di depan ya. Padahal dia levelnya bupati kan. Selalu dia duduk di bangku 3, itu pun di bangku 3 yang paling belakang. Ya kan? Jadi kita sebagai umat itu kalau datang ke gereja ya ada suatu oknum juga kan. Jadi ke gereja itu harus dilap dia punya bangku gereja. Bingung orang umat. Ya kan? Jadi ajudannya lap dulu. Sebelum ada Covid dia udah dilap pakai alkohol desinfektan. Ya udah meninggal sih pemimpin itu. Ya kan? Orang minta ampun. Bayangkan bangku gereja mesti dilap. Karena nanti bangku gereja itu akan mengotori yang namanya saparinya, jasnya. Waduh. Dilap benar-benar dilap. Ya kan, sampai tidak ada berdebu. Ini ke gereja loh nih. Ke gereja. Ya kan? Jadi Bapak, kadang kalau ketika kita jadi pemimpin tuh kita mau harga diri kita, wah dinilai. Harus dihormati, ya kan? Tetapi setelah kita tidak jadi pemimpin, ya kan dilambai orang pun enggak, kan begitu. Jadi selalu menjadi rendah hati, itu prinsip kita sebagai orang yang menjadi pribadi yang bertekun di hadapan Tuhan. Nah, gereja tidak pernah mengklaim ya privilege publik apapun yang seperti yang tersirat dalam sabda Yesus. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Ini landasan. Jadi ya semua yang kita dapatkan di muka bumi ini adalah bagian dari anugerah Allah untuk kita melakukan kebaikan. Karena kita adalah anak-anak kebenaran. Sudah sepantas dan sayangnya kita melakukan cinta kasih dan kebaikan. Jangan melakukan kejahatan. Namun gereja berharap agar iman Kristianilah yang menjiwai setiap kegiatan politik. Anggotanya dan kebebasan mereka bersikap politik selalu tertuju kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi kebenaran dan kebaikan itu kita junjung tinggi, apapun ya prinsipnya. Jadi kita tidak membela yang jahat, justru kita harus ya kan membela yang lemah, yang tertindas itu untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan. Di kampung kita ada anak-anak yang bisa bersekolah, bayangkan ya. Saya baru nemukan itu di suatu kabupaten tuh. Dia masuk di lapas anak. Kelas berapa kamu? Kelas 2 SD aja dia. Waduh. Bayangkan zaman sekarang dia hanya baru kelas 2 SD. Ya, saya sudah melakukan kegiatan pencurian 4 kali motor. Ya. Jadi prihatin kita. Berarti masyarakatnya ya apatis terhadap dia. Ya dianggap sampah masyarakat. Padahal sebenarnya program-program pemerintah itu untuk mencerdaskan kehidupan. Ya, itu sesuai amanat undang-undang kan. Harapan ini tentu akan makin mudah terwujud jika gereja juga giat menggagas pembinaan kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi, Gaudium et Spes artikel 75.
Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak yang rajin ke gereja, rajin ikut organisasi dan rajin ke tempat ini pasti punya jiwa kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi. Nanti yakin dan percayalah ketika bapak keluar dari tempat ini, bapak-bapak itu akan dipandang sebagai orang-orang yang memiliki keterampilan. Maka saya sangat bangga dengan Pak Ngacam. Nanti ketika saya keluar, Pak, saya akan menjadi pelayan, Pak. Iya, apapun gerejanya. Puji Tuhan. Melayani, bukan melayani dalam hanya berkhotbah saja, tapi melayani itu tadi. Kita cari anak-anak yang tidak sekolah, kan kita kan harus di kampung kita, bayangkan misalnya ya. Kalau satu orang janda sekolah, apa yang terjadi kan? Nah, makanya dulu itu ada sarjana agama Katolik itu dikirim di kampung-kampung ya. Ujung-ujung karena dia lihat sarjana agama Katolik itu cantik-cantik dan pintar, ya dikawini, ya baguslah. Ya kan, di beberapa daerah tuh. Ya, jadi istrinya sarjana, ya kan. Wah, luar biasa kan. Padahal dia SD, SMP-nya. Itu tadi, karena kita tidak peduli dengan anak-anak di kampung kita. Padahal anak-anak di kampung kita itu adalah saudara-saudari kita. Ya. Yang mesti kita dukung, kita support ya. Kalau misalnya ada rumah di kota kabupaten ya kan, pakailah. Walaupun dia nanti tidak akan membalas kita, karena apa? Mungkin dia sibuk. Banyak di antara kita ini kan lalu membanding-bandingkan kebaikan kita. Dulu saya tolong dia bapaknya ini, ya. Sekarang lihatlah kelakuan yang enggak mau peduli dengan kita. Ya enggak perlu. Karena kita sudah berbahagia ya ketika mereka berhasil, ya kan. Kalau ponakan kita berhasil, anak adik kita, anak abang kita berhasil, walaupun dia tidak datang ke rumah kita bertahun-tahun, ya kadang ada muncul, wah ini dah sombong dia, semenjak dia jadi PNS, semenjak dia jadi pegawai, semenjak dia jadi polisi, tentara, tidak mau singgah. Ya tidak, bagaimana, orang sibuk kan. Tetapi kita bangga kalau kita bisa menumpangkan dia hadir di rumah kita waktu SD, SMP, SMA ya. Ketika dia sudah berhasil itu berarti ada suatu kepuasan. Bayangkan kalau kita misalnya ya sudah membantu dia tidak berhasil, dia lalu menjadi, mohon maaf misalnya, menjadi orang yang tidak baik, kan susah juga kan. Sedih kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita saling bekerja sama. Maka kita bisa saling percaya. Di gereja Rutan Hukum ini kan kita tidak saling bekerja sama, maka kita tidak saling percaya. Kita saling bekerja sama dulu lah. Sulit untuk membangun kepercayaan kalau kita tidak saling bekerja sama. Nah, itulah konsep dari politik yang memberikan kebaikan bersama. Ya. Jadi harapan ini tentu akan makin mudah terwujud jika gereja juga giat menggagas pembinaan kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi yang melibatkan peran sekolah atau lembaga swadaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Akhirnya seruan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, Mazmur 37 ayat 27. Nah, ini sebagai seruan bagi kita ya, Mazmur 37 ayat 27. Akhirnya seruan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dapat menjadi benang merah bagi semua penjabaran di atas. Tanpa kejelian membedakan baik dan jahat, pendidikan dan partisipasi politik yang diupayakan oleh gereja hanya berujung pada kesia-siaan. Ya. Jadi marilah kita membangun bonum comune ini dengan ketulusan hati kita.